Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Nah, apa aja sih materinya? Nah, materi pada pembahasan video kali ini ada 7, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa, yang kedua, perilaku etis dan tidak etis, yang ketiga, etika pergaulan, yang keempat, etika berpakaian, yang kelima, etika berkomunikasi dengan dosen dan mahasiswa, yang keenam, etika dalam berorganisasi, dan yang terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban. Kalian tahu gak sih apa itu hak dan kewajiban mahasiswa? Nah, hak dan kewajiban sendiri mempunyai pengertian, yaitu hak adalah semua yang diperoleh atau didapatkan yang bisa berbentuk kekuasaan atau kewenangan melaksanakan sesuatu. Sementara kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak mahasiswa itu ada beberapa. Yang hak mahasiswa itu setiap peserta didik pada satu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut. A. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik. B. Memperoleh layanan akademik pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. Yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada. Yang keempat, mendapatkan bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab, dosen wali atau dosen pembimbing tugas akhir. Yang E. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Yang F. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Ketika mahasiswa menang lomba atau mendapatkan prestasi lainnya, sebaiknya pihak kampus memberikan penghargaan sebagai wujud terima kasih kampus kepada mahasiswa. Selanjutnya yaitu kewajiban mahasiswa. 1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kita sebagai mahasiswa harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak kampus. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan institut. Sebaiknya ketika kita berada di kampus harus memelihara sarana prasarana seperti tidak mencoret-coret tembok atau kursi, dan membuang sampah pada tempatnya, tidak ditinggal begitu saja. Yang ketiga, menjaga kewibawaan dan nama baik institut serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Kita harus menjaga nama baik kampus seperti harus berperilaku yang baik dan bertutur kata yang sopan baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Yang keempat, menghargai harkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ketika sudah jadwal mata pelajaran, sebaiknya kita mengikuti perkuliahan tersebut dengan baik dan mendengarkan dosen yang sedang menerangkan. Tidak boleh bolos, apalagi mengajak teman untuk membolos. Yang keenam yaitu mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan kode etik mahasiswa dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa juga harus menjaga ketertiban kampus agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikondisikan. Nah, sebelum masuk ke perilaku etis dan tidak etis, kalian tahu gak sih apa itu etika? Nah, jika kalian ingin tahu tentang apa sih itu etika, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika. Tetapi di sini etika dibagi menjadi dua, yaitu
pengertian etika menurut tokoh, dan pengertian etika secara umum. Pengertian etika menurut tokoh, Profesor Dr. R. Soegarda Puerbakawaja merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Sedangkan pengertian etika secara umum yaitu ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, materi selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakannya yang baik, benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perilaku etis merupakan bentuk-bentuk tindakan yang sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima secara umum. Perilaku etis dalam diri masing-masing individu berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap orang akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. Perilaku etis dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis, menurut Griffin 2003, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis pada seseorang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keakuran, yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Keakuran menyebabkan sejumlah orang menjadi lembut, kooperatif, mau memaafkan, dan mau memahami. Bersikap baik dalam berurusan dengan orang lain. Individu yang sangat akur cenderung lebih mampu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, bawahan, manajer level lebih tinggi, sementara individu yang kurang cenderung memiliki hubungan kerja yang buruk. Yang kedua yaitu kesungguhan. Jumlah tujuan yang menjadi fokus seseorang individu yang fokus pada tujuan-tujuan yang relatif lebih sedikit pada suatu waktu tertentu, lebih terorganisir, sistematis, hati-hati, komprehensif, bertanggung jawab, dan mampu disiplin diri dari saat bekerja meraih tujuan-tujuan itu. Individu yang lebih bersungguh-sungguh cenderung berkinerja lebih baik daripada individu yang kurang bersungguh-sungguh di dalam ragam pekerjaan. Yang ketiga, emosionalitas negatif, yaitu individu dengan emosionalitas negatif yang rentan, santai, dan percaya diri. Sebaiknya, individu yang memiliki emosionalitas negatif yang tinggi akan lebih tidak tenang, gelisah, reaktif, dan moodnya bisa sangat bergejolak. Individu yang memiliki emosionalitas negatif rendah menangani stres, tekanan, dan ketegangan secara lebih baik. Yang keempat, ekstroversi, yaitu level kenyamanan seseorang terhadap hubungan. Individu yang ekstrovert lebih mudah bergaul, suka bicara, dan terbuka terhadap hubungan baru. Sedangkan individu introvert sulit bergaul, jarang bicara, serta kurang terbuka terhadap hubungan baru. Individu yang ekstrovert secara umum memiliki kinerja lebih tinggi dibanding introvert. Yang kelima, keterbukaan merupakan kekakuan, keyakinan, dan lingkup minat seseorang. Individu yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi, mau menerima ide baru, dan mau mengubah ide, keyakinan, dan sikap mereka sendiri setelah menerima informasi baru. Selanjutnya yaitu indikator perilaku etis. Menurut Aileen Rahman 2006, terdapat beberapa indikator yang menjadi ciri-ciri seseorang sudah menjalankan perilaku etis, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik. Mengikuti kode etik profesi, jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik. Yang kedua, melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai keyakinan berbicara tentang
etisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat, dan jujur dalam berhubungan dengan orang lain. Bertindak berdasarkan nilai dan norma meskipun sulit untuk melakukan itu. Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan, berterus terang dalam segala hal. Dan yang terakhir yaitu bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada risiko atau biaya yang cukup besar. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis meskipun ada risiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan, bersedia untuk mundur dan menarik produk atau jasa karena praktik bisnis atau kinerja yang tidak etis, menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai dan norma. Contoh perilaku etis. Pada dasarnya, etika ini sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja tidak semua orang sadar akan pentingnya menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Supaya mengetahui contoh etika, maka di sini ada beberapa contoh perilakunya. Yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain merupakan salah satu dari contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hormat kepada orang lain adalah jangan berperilaku sombong, menjaga nada bicara saat berbicara dengan orang lain, dan selalu berusaha bersikap sederhana. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain sangat tidak bagus dan sangat tidak disarankan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau memandang rendah orang lain bisa memunculkan sebuah konflik. Jadi sudah seharusnya bagi setiap orang untuk memandang orang lain sama dan tidak membedakan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Yang ketiga, berperilaku sopan. Salah satu contoh perilaku etika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan di rumah, kantor, atau sekolah. Dengan berperilaku sopan, maka akan banyak orang yang menghargai kita. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Setiap pendapat yang seseorang miliki belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, setiap individu harus bisa saling menghargai atas pendapat yang berbeda. Menghargai setiap perbedaan pendapat merupakan salah satu contoh perilaku etika. Dan yang terakhir yaitu membantu orang lain yang membutuhkan. Hidup akan lebih indah apabila bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan bantuan yang kita berikan, maka seseorang yang dibantu akan senang. Jadi sebisa mungkin cobalah bantu orang lain ketika sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Selanjutnya yaitu pengertian perilaku tidak etis menurut Thayyibatun 2012. Perilaku tidak etis yaitu perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungannya. Penyebab orang berperilaku tidak etis. Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang menyimpang dari apa yang mereka yakini sebagai perilaku yang pantas dalam bahasa mereka. Penting untuk memahami apa yang menyebabkan orang-orang berperilaku tidak etis. Alasan pertama yaitu standar etika orang yang berbeda dengan etika masyarakat secara umum, atau orang tersebut memilih dengan berlakunya egoisme. Sebagian besar perilaku tidak etis yaitu hasil dari sikap yang egois. Orang yang melakukan perbuatan tidak etis tersebut mengetahui bahwa perbuatannya menyimpang, namun ia memilih untuk melakukan penyimpangan tersebut karena diperlukan pengorbanan pribadi untuk bertindak sesuai dengan etika. Contoh perilaku tidak etis. 1. Segala bentuk penghinaan. Penghinaan bisa muncul ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekali atau dua kali kemudian minta maaf, hal ini wajar. Akan tetapi, jika penghinaan ini berlanjut hingga panjang, maka tak ada salahnya lapor kepada pihak yang berwenang. Seperti apa kelanjutannya, biarkan menjadi urusan pihak yang terkait. Yang penting Anda sudah melakukan langkah terbaik untuk membela kebenaran. Yang kedua, memfitnah sesama rekan teman. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, tapi rekan teman Anda justru menuduh Anda sebagai pelakunya. Kasus ini lumayan sering terjadi
dan sebaiknya jangan didiamkan begitu saja. Kalau Anda mengetahui siapa orangnya, lebih baik ajak dia untuk berbicara secara empat mata. Tanyakan atas dasar apa memfitnah Anda, tapi lebih baik untuk tidak membicarakannya di tempat umum karena dapat menimbulkan sedikit keributan. Yang ketiga, lari dari tanggung jawab. Di dunia perkuliahan, Anda mungkin sering mendapati orang-orang yang lari dari tanggung jawab, terutama dalam hal tugas. Orang itu dengan mudahnya menyuruh Anda untuk mengerjakan tugasnya, sementara dia asik dengan dunianya sendiri. Orang-orang seperti ini harus disikapi dengan tegas. Sesekali katakan tidak bila orang tersebut meminta bantuan kepada Anda. Katakan kalau tugas itu merupakan tanggung jawabnya dan Anda tidak tahu tentang tugas tersebut. Yang keempat, pelecehan seksual. Di dunia perkuliahan ini sudah menjadi kakak tingkat saja. Pelecehan seksual sering terjadi. Melecehkan dalam konteks ini bisa berupa mengedipkan mata, tidak sengaja menyentuh lawan jenis, atau memperhatikan tubuh seseorang dengan seksama. Bila salah satu sikap di atas dilakukan secara tidak sengaja, ya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya sampai ada ancaman atau intimidasi yang berkaitan dengan ancaman, maka Anda harus menyikapinya dengan segera. Tak ada salahnya untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain merasa diragukan, sikap pelecehan ini tentu sangat mengganggu kesehatan mental. Materi selanjutnya yaitu etika pergaulan. Pengertian etika pergaulan mengutip dari buku Profesi Kependidikan dan Keguruan 2020 karya Syarwani Ahmad dan Zahruddin Hujat. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos berarti watak atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan diartikan sebagai kehidupan bermasyarakat atau perihal bergaul. Maka bisa dikatakan definisi etika pergaulan adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Menurut Nanda Eka Saputri dalam jurnal Implementation of Counseling Guidance Service of Social Ethics in Student of Class 5 SDN 1 Kebumen 2019, definisi etika pergaulan adalah segala hal yang mencerminkan moral dan harus dipahami semua orang dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat. Bentuk pergaulan remaja yaitu ada dua. Yang pertama pergaulan persahabatan dan pergaulan percintaan. Pergaulan persahabatan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Sedangkan pergaulan percintaan, masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan bersenang-senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Beberapa cara untuk membina hubungan yang baik dengan sesama teman. 1. Belajar menghargai. Banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain, padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditubuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Yang keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita memberikan pujian terhadap teman kita dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya
artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus, artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu bisa retak. Yang ketujuh, menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman, dengarkan apa yang sahabat ungkapkan, ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Trik membangun etika dalam bergaul: bersikap sopan, tidak menyepelekan teman, bersikap menolong, bersikap ramah. Jenis-jenis pergaulan ada 4. Yang pertama, faktor umur. Faktor umur menentukan bentuk hubungan sosialisasi pelaku. Usia anak-anak berbeda dengan usia remaja, usia dewasa, usia orang tua, usia lanjut, dan sebagainya. Yang kedua, faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan berpengaruh terhadap bentuk pergaulan. Perilaku pergaulan antara orang-orang kantor akan berbeda dengan orang-orang di lapangan, pekerja pabrik, pekerja bangunan, pekerja terminal, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor keterikatan. Faktor keterikatan contohnya yaitu pelaku organisasi sosial, organisasi partai politik, peserta didik. Tentu cara bergaulnya juga akan berbeda. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Pergaulan dalam lingkungan masyarakat yang macam pendidikan, kegiatan, status sosialnya sangat berbeda-beda dan heterogen, memerlukan penyesuaian yang sangat ekstra hati-hati. Dampak dari pergaulan. Pergaulan adalah interaksi antar individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. Melalui pergaulan diperoleh dampak sebagai berikut. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Memilih pergaulan yang tepat memang tidak mudah, sebab kadangkala pergaulan yang negatif justru lebih menyenangkan sehingga mudah terlena dan sulit menyadari bahwa apa yang dilakukan menyimpang. Bab keempat yaitu etika berpakaian. Etika berpakaian merupakan salah satu faktor penting yang dipertanggungjawabkan oleh suatu individu yang terdapat dalam sebuah komunitas. Seseorang dapat menilai sifat dan karakter dari penampilan termasuk tata cara berpakaian. Lifestyle merupakan gambaran buat orang yang memakai pakaian sesuai dengan seleranya, serta menggambarkan tingkat nilai moral manusia dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup merupakan sebuah seni yang dibudayakan oleh setiap individu yang berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin bertambah juga cara berpikir masyarakat dalam penerapan gaya hidup manusia sehari-hari. Berpakaian yang baik dalam lingkungan kampus dapat kita lakukan seperti yang pertama, berpakaian yang sopan. Disesuaikan dalam lingkungan kampus. Berpakaian yang sopan tidak harus mengenakan kemeja dan rok seperti saat praktikum, tetapi pakaian yang tidak terbuka dan tidak transparan. Jika ke kampus juga sebaiknya tidak memakai sandal jepit, karena tujuan kita adalah menimba ilmu, bukan untuk jalan-jalan seperti ke mall atau rekreasi. Yang kedua, berpakaian yang bersih dan rapi. Mengenakan pakaian bersih dan rapi serta cocok untuk ukuran kita tentu saja akan menciptakan kenyamanan. Yang ketiga, tidak melanggar peraturan. Ke kampus tidak perlu mengenakan pakaian yang ingin dianggap beda dengan yang lain. Dilihat dari peraturan kampus
apakah kampus tersebut mewajibkan mahasiswa atau mahasiswinya mengenakan kemeja atau tidak. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Maksudnya, mengenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan, karena pakaian yang kita kenakan minim atau terlihat seksi di mata orang lain akan mengundang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Yang kelima, berpakaian dengan aksesoris. Boleh saja ke kampus mengenakan aksesoris untuk mempercantik diri, tetapi disesuaikan juga dengan kebutuhan dan tempat. Kita tidak perlu mengenakan barang yang bermerek dan mahal, apalagi jika mengenakan perhiasan yang mencolok. Yang keenam, tata rias. Jika tidak make up akan terlihat pucat. Ya, mungkin memang hal itu benar adanya, tetapi pakailah make up yang tidak minor, tidak perlu dengan polesan eyeshadow atau blush on yang sangat terlihat jelas. Dengan sedikit bedak dan lip gloss atau lip balm saja sepertinya cukup. Etika dalam berpakaian yaitu A. Menutup aurat atau bagian tubuh. Pakaian yang dipakai hendaklah menutup aurat, yaitu bagi perempuan menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. B. Sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan. Pakailah pakaian yang sesuai dengan situasi di mana kita tinggal. Contohnya, jika ingin sekolah, gunakan pakaian seragam sekolah, bukan pakaian untuk tidur, renang, kerja, dan lain-lain. Yang C. Tampak rapi, bersih, dan ukurannya pas. Pakailah pakaian sebaiknya pakaian yang telah dicuci bersih, disetrika rapi, dan jika dipakai tidak kebesaran maupun kekecilan. D. Tidak mengganggu orang lain. Pakailah pakaian yang biasa-biasa saja, tidak mengganggu aktivitas maupun kenyamanan orang lain. E. Tidak melanggar hukum negara dan hukum agama. Sebelum memakai pakaian, ada baiknya diingat-ingat dulu hukum di dalam maupun di luar negeri. Contoh berpakaian di kampus bagi mahasiswi. 1. Memakai hijab. Karena universitas kita Islam, jadi sangat dianjurkan untuk menggunakan hijab. Selain itu juga menggunakan hijab berguna untuk menutup aurat bagi perempuan. Kedua, memakai celana panjang. Dianjurkan untuk tidak memakai celana pendek. Yang ketiga, memakai baju yang sopan. Tidak boleh memakai baju yang ketat dan transparan. Yang keempat, beralas kaki tertutup atau bersepatu. Tidak disarankan untuk menggunakan sepatu high heels karena di sini kita akan menuntut ilmu bukan untuk bergaya. Contoh berpakaian di kampus bagi mahasiswa. 1. Tidak memakai aksesoris wanita. Karena memakai aksesoris merupakan kodrat wanita, jadi sebagai laki-laki tidak seharusnya memakai aksesoris untuk ke kampus. Yang kedua, memakai celana jeans atau celana bahan, bukan menggunakan celana yang sobek-sobek atau celana pendek. Yang ketiga, memakai kemeja yang sopan atau yang berkerah. Tidak dianjurkan untuk memakai kaos oblong untuk bermain atau bagian apapun yang tidak layak digunakan untuk ke kampus. Yang keempat, beralas kaki tertutup atau bersepatu. Jangan menggunakan sandal ke kampus karena tidak sopan dan tidak enak dipandang. Karena kita ke kampus untuk menuntut ilmu, jadi kita harus menggunakan sepatu semestinya. Selanjutnya, etika berkomunikasi dengan dosen dan mahasiswa. Etika berkomunikasi dengan dosen. Kuliah adalah saat yang tepat bagi mahasiswa untuk belajar bersikap dan berkomunikasi secara profesional. Karena setelah lulus, mereka akan masuk ke dalam dunia kerja yang menuntut profesionalisme tinggi. Tidak ada lagi sikap manja atau tak memiliki etika. Hal ini berlaku baik Anda bekerja sebagai pegawai maupun seorang entrepreneur. Etika komunikasi adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran dan isi hati, sehingga ketika kita ingin sampaikan kepada orang lain dibutuhkan etika kesopanan, nada bicara yang baik yang bisa mudah dipahami tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Jenis komunikasi ada dua, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan jenis komunikasi yang dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung adalah suatu komunikasi yang terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasinya.
Pedoman etika komunikasi mahasiswa dengan dosen secara lisan. Secara umum, selalu gunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu 1. Gunakan kata ganti saya dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, atau yang sejenisnya. 2. Selalu perkenalkan diri dan status Anda. Misalnya, saya Suwarin Zainuddin, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Karena tidak semua dosen sanggup mengingat-ingat seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah tiap semester. Yang ketiga, jelaskan keperluan Anda. Misalnya, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Yang keempat, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi. Dan yang kelima, perhatikan waktu. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Etika berkomunikasi menggunakan email. 1. Tuliskan subjek email, berikan judul atau keterangan singkat mengenai tujuan Anda mengirimkan pesan kepada dosen. Contohnya, revisi skripsi Fadil M. Samalu. 2. Tuliskan kata pembuka dengan benar. Sebutkan pihak yang dituju dan gunakan sapaan pembuka formal. Contoh, YTH Bapak Hedi, selamat pagi Fadil M. Samalu. 3. Perkenalkan diri dan jelaskan tujuan Anda mengirim email, terutama jika baru pertama kali mengirim email kepada dosen tersebut. Sebutkan nama lengkap, program studi, dan kelas. Contohnya, selamat pagi Bu Ija, perkenalkan saya Fadil M. Samalu, mahasiswa dari kelas A Administrasi Publik. Yang keempat, sampaikan tujuan Anda mengirim email dengan jelas. Jika ada beberapa hal yang akan disampaikan, Anda bisa menggunakan pointers. Contohnya yaitu terkait dengan UAS administrasi kepegawaian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. 1. Apakah UAS dikumpulkan melalui IDE? 2. Apakah saya boleh menggunakan bahasa Inggris untuk menjawab pertanyaan soal yang diberikan? 5. Jika mengirim attachment, informasikan pada email. Berikan nama attachment yang jelas dan sesuai. Pastikan juga Anda sudah melampirkan attachment pada email yang akan dikirimkan. Contohnya, saya lampirkan revisi bab 1 dan 2 yang sudah saya perbaiki sesuai dengan hasil bimbingan minggu lalu. 6. Gunakan bahasa yang baik dan hindari penyingkatan kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau tipe. Yang ketujuh, sebelum mengirim email, cek kembali pesan dan attachment yang akan dikirim. 8. Berikan waktu dosen untuk menjawab. Walaupun membalas email dapat dilakukan dengan cepat, tapi bisa saja dosen Anda memiliki kesibukan lainnya. Jika tidak ada balasan dalam jangka waktu yang cukup lama, Anda bisa bertanya kembali dengan dosen tersebut secara sopan. Alasan mengapa dosen tidak membalas pesan kita. 1. Spam chat. Jika mengirim spam chat sesama teman menjadi kebiasaanmu, sebaiknya kejadian tersebut wajib kamu hilangkan saat mencoba berkomunikasi dengan dosen secara virtual. Selain terkesan tidak sopan, dosen bisa saja merasa risih dengan ulah mahasiswa yang terlalu banyak mengirim pesan dalam sehari. 2. Kurang sopannya dalam menyapa. Cara menyapa dosen saat mengirimkan pesan singkat tentu saja tidak bisa disamakan dengan ketika Anda akan menyapa teman. Hentikan kebiasaan buruk menyapa dosen saat mengirimkan chat dengan bahasa gaul yang sekarang ini digunakan seperti ping, Bapak lagi di mana, atau kapan bisa bimbingan. Yang ketiga, dosen sibuk. Jika merasa sudah mengirim pesan singkat ke dosen bimbingan dengan sopan namun belum dibalas, tenangkan diri dan berpikir positif. Mungkin saja dosen terlalu sibuk sehingga lupa membalas chat. Yang keempat, tertumpuk pesan lain. Ini adalah hal yang lumrah terjadi. Mungkin saja dosen pembimbing banyak yang memberi pesan sehingga pesan Anda menjadi tenggelam. Jika memang demikian, maka tetaplah tunggu beberapa waktu untuk menantikan jawaban dari dosen pembimbing. Cara berkomunikasi dengan teman. 1. Tataplah mata orang tersebut.
Tanpa disadari, ternyata dengan kita menatap mata orang tersebut, ia akan merasa bahwa kita menghargai komunikasi dengannya. 2. Ajukan pertanyaan tentang minat. Dengan kita mengajukan pertanyaan tentang minatnya, pembicaraan akan terasa lebih terbuka dan santai. 3. Berilah sedikit pujian. Komunikasi akan terasa nyaman jika kita sedikit memberi pujian. Akan tetapi, janganlah terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. Yang keempat, dengarkan yang ia katakan. Dia akan merasa kamu adalah orang yang paling tepat untuk bercerita tentang suatu hal, curhatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, berilah senyuman. Jangan sekali-kali memasang muka yang cemberut, tapi berilah ia senyuman karena senyuman berarti hubungan yang baik dengan seseorang. Yang keenam, berilah saran yang terbaik. Jika dia sedang terkena masalah, berilah saran yang baik untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. 7. Berilah motivasi. Dengan kita memberi motivasi, ia akan nyaman karena ia sangat memerlukan motivasi itu. 8. Jangan menyinggung perasaannya. Dalam berbicara, jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaannya, seperti membicarakan sesuatu tentang aibnya. 9. Kenali waktu serius dan bercanda. Jangan sampai kamu sedang berbicara serius tapi malah bercanda. 10. Jangan memanggil dengan sebutan yang aneh. Jangan memanggil dengan kata-kata kotor, nama binatang, ataupun nama orang tua. 11. Berbicaralah dengan jelas. Ya, ini sangat penting karena jika suara kita tidak jelas, pesan yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. 12. Jangan berbicara terlalu cepat. Jika kita berbicara dengan cepat, ia akan kebingungan. 13. Ngimbangi dengan gerakan tubuh yang sesuai. Ini juga sangat penting karena bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah tentang apa yang kita katakan. 14. Jangan gugup. Bila kita gugup, kita akan kehilangan topik yang akan kita bicarakan. Yang keenam yaitu etika dalam berorganisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi. 1. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan. 2. Agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang ada pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Yang keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberikan inspirasi kepada manusia secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Etika berorganisasi di dalam kampus ada 4. Yang pertama, organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman kegiatan kemahasiswaan kampus. 2. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan
di dalam maupun di luar kampus. Dan yang terakhir yaitu menempati sekretariat kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Bab yang terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Mahasiswa adalah intelektual yang sangat berperan penting bagi bangsa dan negara ke depannya. Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak yang harus dikembangkan ketika masih menjadi pelajar dan berubah menjadi mahasiswa. Salah satu yang menjadi penunjang dalam bermahasiswa adalah beretika. Etika yang diterapkan di kampus jelas berbeda-beda, tidak sama dengan kampus satu dengan kampus yang lain. Etika yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan kampus seperti berinteraksi dengan dosen, teman, pegawai kampus, serta siapapun yang berada di lingkungan kampus. Beberapa etika yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa secara umum. 1. Berpakaian sopan dan rapi. Pada dasarnya, seseorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Maka dari itu, mahasiswa bisa berpakaian yang sopan dan rapi sebagai simbol bahwa dirinya merupakan kaum terpelajar. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku. Di lingkungan kampus pasti memiliki peraturan yang berlaku untuk dipatuhi. Tidak hanya dipatuhi, namun juga harus bisa menerapkannya. Tidak hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus. Jika mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku, maka akan mencoreng namanya sendiri di kampus tersebut. 3. Bertutur kata yang baik. Sebagai mahasiswa, bertutur kata yang baik merupakan cerminan dari orang yang intelektual. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Contoh perilaku tidak etis di lingkungan mahasiswa. 1. Ketidakjujuran. Kejujuran merupakan hal penting bagi kehidupan. Dengan menitip absen secara tidak langsung, berarti kita telah melakukan hal yang tidak jujur, baik itu meminta titip absen maupun yang mendatangani presensi. Ketidakjujuran dalam hal kecil akan menimbulkan ketidakjujuran lain yang berdampak lebih besar. Yang kedua, membuat rasa malas semakin bertambah. Dengan menitip absen akan membuat karakter seorang mahasiswa menjadi pemalas dan menciptakan generasi yang tidak produktif. Rasa malas tersebut akan berdampak pada dunia kerja. Padahal sebenarnya tugas mahasiswa di bangku kuliah itu lebih ringan dibanding dengan tugas yang didapatkan pada dunia kerja. Yang ketiga, tertinggalnya pelajaran. Salah satu dampak yang paling nyata dari titip absen adalah tertinggalnya pelajaran. Walaupun pada akhirnya kita bisa mengikuti ujian, tetapi belum tentu kita paham dengan apa yang disampaikan ketika perkuliahan. Dan yang keempat, membuat kemunduran pada moral bangsa. Titip absen merupakan contoh kecil tindakan yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral bangsa. Namun, jika hal ini akan terus berlanjut, akan berdampak besar, dimulai dari ketidakjujuran hingga menyepelekan hal-hal kecil. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber dari materi yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Kenalkan, nama saya Nabila Putri Rianto, NIM 2992 dari kelas MC. Terima kasih telah menonton video pembelajaran mengenai etika akademik dan bisnis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.